Jawab, kok ngangguk doang, terus ngangguk, geleng kepala, nggak punya mulut kali ya, atau bisu atau apa ya, atau tuna wicara atau gimana ini. Maju dikit, terus aku nengok ke belakang, tak tengok di mukanya, soalnya dia kan stylenya berhijab, kan, berhijab. Dari belakang berhijab. Terus nunduk terus. Aku pikir, oh ya tekniknya orang naik gunung pasti nunduk lah. Lihat ke atas nggak mungkin juga, takut kesandung malam-malam. Iya benar-benar. Pasti lihat bawah kan. Lihat bawah ya. itu. Maju depan, terus aku nengok ke kanan tuh. Dah, kok nggak ada muka? Aduh, astaga. Mas, bangun Mas. Ya Udah ampun. tidur. Mas Didit udah di sini ternyata. Aduh. Udah dari jam Duduk. 50 menit yang lalu. Saya ngantuk Mas. Ya ampun. Saya tadi tidur sampai mimpi-mimpi naik gunung loh Mas. Serius mau naik gunung? Nggak tahu sih. Tadi saya soalnya mimpinya lumayan serem sih Mas. Ada apa? Saya di gunung tadi. Kayak beneran di gunung aja. Maksudnya saya tadi mimpi di gunung tuh kayak nemu apa namanya kotak harta karun gitu, pas dibuka isinya bunga semua Mas gitu. Wah, bunga. Artinya apa ya kayak gitu ya? Bisa jadi ini kayak sesembahan gitu dah. Iya kayaknya kayak ritual-ritual gitu loh Mas. Ritual-ritual, siapa tahu dapat rezeki. Iya tapi kan emang kalau di gunung Emas-emasnya para prabu. Oh iya benar. Kerajaan. Ya. Nah, kan zaman dulu peninggalannya banyak di gunung ya Mas ya. Ntar pulangnya nggak jadi orang deh. Oh Mas Didit. Datang nakutin kan biasanya saya. kan hal seperti itu selalu terjadi. Apa yang dibawa dari gunung ataupun bukan bawaan sendiri, ketemu di gunung, dikasih, dibawa, kadang orangnya meninggal di jalan. Emang gitu? Ya sering sih terjadi. Udah. Ya udah deh kalau gitu. Untung cuma Kadang mimpi tadi. kadang tersesat Untung juga. cuma mimpi. Tapi kalau di gunung tuh emang ini ya, Mas Didit, banyak apa namanya cerita-cerita yang begitu-begitu ya? Banyak, apalagi yang gunung yang sering terjadi mistis. Ada banyak kalau di Gunung Jawa Timur. Gunung Jawa di mana lagi Mas? Selain di Arjuna juga ada, di Semeru juga ada. Di Semeru ada? Ada. Itu kan yang paling tinggi ya? Paling tinggi dan paling rame juga kan, rame pengunjung. Walaupun memang kalau gunung rame pengunjung, belum tentu hal-hal seperti itu tidak ada, pasti ada. Tapi paling serem nggak? Serem itu tergantung siapa yang nakutin dulu, siapa yang diliatin kan gitu. Siapa yang diliatin, siapa yang nakutin? Siapa yang dapat, itu aja dah. Kok dapet bahasanya? Ya kan dapat rezeki lah kalau ketemu kayak begitu. Masa rezeki yang enggak lah. Namanya juga dari mana rezeki. Rezeki. Oh, aku bisa ketemu sama orang yang di luar, beda dunia itu Ya kan. ampun, masuk CV pernah ketemu sama barang beda dunia. Enggak lah Mas. Tapi kalau Mas Didit sendiri di Semeru ya waktu itu ya? Pernah? Pernah sih, pernah. Apa Itu. ceritanya gimana? Ya, Bentar. Saya orangnya kan sedikit-dikit apa Iya, merinding agak-agak gitu kan. anu ya, Suasana-suasana yang iya. Jadi kalau di Semeru itu aku sering ketemu ada yang disebut sama teman-teman itu sekarang jembatan cinta itu kan. jembatan cinta. Ya, mitos itu. Sebetulnya bukan jembatan Kisahnya cinta. apa? Kisahnya jembatan cinta itu cuman sebutan aja sih itu. Oh, bukan karena ada kejadian apa-apa di situ. Bukan kejadian antara dua sepasang pacaran terus jatuh cinta di situ terus meninggal, enggak. Oh, bukan. Cuman sebutan aja jembatan Maksudnya cinta. barangkali orang-orang banyak foto-foto di situ ada logo cintanya gitu nggak Mas? Bukan kayak spot di wahana wisata yang lain deh. Nggak kayak begitu ya? Enggak kayak begitu. Ya. Jadi di situ sebutan aja nih, sebutan aja, sebutan aja. dari teman-teman yang sering kononnya jembatan cinta. Kalau di situ aku sering ketemu sih. Memang mungkin dia rumahnya di situ mungkin. Rumahnya di situ? Ya mungkin lah rumahnya di situ. Gimana? Sosoknya sih cewek dia. Itu berapa jauh dari bawah Mas? Ya cuman berjalan 1,5 jam udah pasti ngelewatin jembatan situ sih kalau kita mau ke sampai Jalannya di. cuman itu? Jalan cuman itu. Itu berapa kilo dari bawah kira-kira?
sekitar 2 kiloan. 2 Berarti kilo, lumayan 2 di atas kilo. ya berarti Nah, ya? lumayan di atas. Itu kalau dari pintu masuk, pintu rimba, pintu hutan itu, kalau mau ke area camp yang dinamakan teman-teman sekarang itu dinamakan Ranu Kumbolo, Lalu pasti lewat situ, pasti lewat jembatan itu. pasti lewat jembatan itu. Jembatan yang pertama itu pasti. Nah, di situ Jembatan sering pertama? Iya, namanya yang disebut teman-teman sekarang itu jembatan cinta itu. Nah, di situ sering terjadi ada. Kadang nongol, kadang enggak gitu. Dia tinggalnya di situ emang. Mungkin dia udah beli KPR di situ mungkin Oh ya cicilannya. ampun. Ada lagi ceritanya begitu. Mungkin udah rumahnya mungkin dari situ. Jadi itu kalau misalnya kita naik ke situ, kan kurang lebih 2 kilo tuh. Kalau naik tuh selalu malam ya Mas? Enggak sih. Memang sebetulnya kalau di lebih enaknya pagi lah. Gelap hari itu memang nggak diperbolehkan sebetulnya kalau naik gunung itu. Tapi kok banyak cerita-cerita kayak orang naik gunung tuh biasanya Enak malam hari gitu kan. jadi nyampe di puncak tuh pas pagi nanti dapat sunset, dapat sunrise. Nah, itu kalau misalkan mau ke puncak ya. Tapi kalau untuk dari pertama kali dari pintu masuk memang disarankan untuk pada terang hari itu. Oh gitu. Terus Biar- jembatan cinta tadi tuh gimana? Ya mistosnya sih seperti itu. Sering terjadi dia nongol gitu kan. Ada beberapa teman-teman pendaki yang sering dilihatin Nah, bentuknya apa? sosok cewek gitu. Kadang berdiri aja, kadang sandar di pagarnya jembatan itu. Kalau nggak pas waktu menjelang maghrib atau setelah maghrib. Gitu. Menjelang maghrib atau setelah maghrib? Iya. Si sosok itu tadi. Sosok mbak-mbak cantik gitu sih. Ya katanya sih cantik gitu kan. Berarti ini sudah diketahui sama semua orang. Sudah, pendaki sering ada yang Tapi ngeliat. pernah gitu. dikasih tahu nggak dari bawah ntar kalau di jembatan cinta Nggak ketemu ada. ini? Nggak ada. Himbauan kayak begitu nggak ada. Oh nggak ada seperti itu. Jadi Cuman kita hanya itu mitos gitu teman-teman. Kalau yang diketahui, yang udah pernah tahu, terus yang sama yang dikasih tahu, enggak walaupun yang dikasih tahu udah pernah ngeliat, enggak mitos itu. kalau Mas Didit pernah ngalamin nggak, gimana ceritanya, coba dong? Aku ngalaminnya sih, ya memang ngeliat gitu, lah ada mbak, ya udahlah permisi aja deh lewat gitu, Dia lagi ngapain waktu itu? duduk doang gitu. Bentukannya? Bentukannya ya kayak duduk ya begini gitu, kayak cewek-cewek feminin zaman sekarang gitu. Heeh. Kayak- Itu malam hari. Setelah maghrib, habis mau isak kalau nggak salah itu aku. Terus? Ya aku cuman lewat aja, permisi ya mbak, gitu udah. Tapi Mas Didi tahu kalau itu adalah sosok yang diomongin orang-orang. Iya, tahu. Kalau apakah di tiap orang itu nanti versinya jadi bisa lain-lain? Yang dilihat. Enggak sih, sama aja, cewek gitu aja. Berarti Sosoknya cewek udah. berarti sama terus dong. Berarti Sama dia nggak terus. menyerupai yang lain-lain Enggak, gitu. enggak. Sering yang aku tanyain, teman-teman yang bilang sama aku atau teman-teman yang lain, aku dengar cerita dari teman-teman yang lain, kamu ketemu cewek apa enggak di situ? Iya bang, cewek bang, pasti. Dia cewek, sama cewek yang lain juga temen-temen juga cewek gitu. Bilang cewek semua gitu. Pokoknya jenis kelamin cewek gitu. Nah terus kalau aku sendiri ketemu di beberapa di Gunung Semeru itu ya di Ranu Kumbolo ya sering ketemu. Tapi ya nggak begitu nampak depan mata muka enggak. Tapi Coba dong ceritain secara jauh. kronologi gimana Mas, pasti jauh gitu kan. Gimana? Kelihatan jauh, mungkin ada seorang cewek atau nenek-nenek itu duduk di atas pohon. Hah? Pohon yang roboh itu dibuat Oh, duduk. kirain dia naik dulu ke situ. Jaraknya jauh gitu. Itu apa ya? Udah biarin gitu. Tapi kalau teman-teman yang naik gunung itu kan ngeliat yang kayak gitu-gitu pasti bukan sesuatu hal yang baru gitu kan. Bukan baru, udah biasa gitu udah. Tapi responnya apa pertama? Ya ada yang takut, ada yang sedikit tiba-tiba halusinasi gitu kan. Kalau Mas Didit sendiri yang pertama kali kejadian tiba-tiba ngeliat begituan itu gimana? Ya paling ya kaget gitu aja sih, merinding gitu lah. Terus? Ya nggak lari, ya udahlah, diem dulu gitu. Nunggu dianya pergi baru saya jalan. Kalau aku begitu. Itu di mana itu? Itu yang di Semeru itu, waktu itu nongol cewek, waduh ada mbak, diem dulu udah. Kalau nggak
itu kalau dia nggak pergi-pergi masih nongol aja, ya udah nekat aja lewat depan udah. Permisi gitu Permisi, aja pokoknya. udah. Tapi nggak pernah ada kejadian dia kayak apa menyerang, Ngikut nyerang enggak. ngikut gitu. Enggak. Dia nongol aja gitu. Ibarat kata kalau dia mau ngajakin kenalan, nggak mau lah kalau kenalan sama lu, kamu cewek, walaupun kita beda jenis, nggak mungkin juga aku Iya. ngajakin pacaran gitu Enggak, kan. kita sejenis sih. Kita apa namanya? Kita beda jenis sih, tapi kita beda dunia juga gitu ya kan ya. Kalau misalkan nggak beda dunia, ya udah ayo kita camping bareng gitu. Oh Kalau gitu. saya begitu. Tapi yang kejadian Bamba itu emang udah dari dulu ada di Udah situ? dari dulu ada di situ. Dari situ. Nah. Nah, terus yang lucu lagi ya sampai saya ketakutan ya waktu ke puncak ya, Bang. Itu gimana ceritanya? Nah, itu ya namanya juga cowok ya. Kalau ketemu cewek pasti wah, cewek sendirian nih jalan sendiri ke puncak gitu kan. Masa nggak ada cowoknya kayak Itu apa Mas gitu Didi kan. sendirian? Ya, lagi nyusulin teman-teman ke puncak kan itu. Itu kalau nggak salah masih belum subuh sih, belum azan subuh, masih jam 2 lah, 2 dini hari. Itu sebelum lepas vegetasi, belum masuk di medan pasir di Gunung Semeru. Aku ketemu cewek nih, jalan sendiri itu. Wah, ada cewek. Itu Mas Didi lihat dari belakang berarti? Dari belakang, dia naik ke atas, saya naik ke atas juga. Wah, ada cewek nih, samperin temenin. Siapa tahu dapat nomor handphone kayak. Lumayan ya. Dalam hati begitu gitu. Ketika pas udah nyampe di sampingnya, mbaknya. terus nemenin, Mbak sendirian aja. Dia ngangguk doang. Terus? Temennya di mana, Mbak? Sendirian aja, masa sendirian aja, cowoknya kek apa kek godain gitu. Oh, sekalian cek ombak ya. Sama cek Siapa tahu ombak, kalau siapa udah ada tahu cowoknya kan ya udah berhenti. Ya kan? udah, nggak berani lah, ada bentengnya kan udah. Cuman geleng-geleng gitu. Ditanya temennya kemana, dia cuma geleng-geleng. Geleng-geleng sama ngangguk. Kok nggak ada suaranya dalam hati itu saya itu begitu. Loh, kok begini ini orang ya? Serius ini, tapi kok nggak ada yang ngerasa merinding-merinding ya? Kalau Oh, biasa aja gitu? Biasa aja gitu. Tapi ketika kok penasaran ini makin tinggi itu, akhirnya Itu berapa lama Mas Didi jalan bareng sama dia tuh akhirnya? sekitar 15 menitan. Wah, lama juga ya Mas ya? Sakura sih dia bentaran sih itu nggak lama. Terus? Cuman penasaran itu yang memang agak buat aku maju dikit. Enggak, Mas Didi soalnya ngajak ngobrol juga nggak dijawab gitu. Nggak dijawab, kok ngangguk doang, terus ngangguk, geleng kepala, nggak punya mulut kali ya, atau bisu atau apa ya, atau tuna wicara atau gimana ini. Maju dikit, terus aku nengok ke belakang, tak tengok di mukanya, soalnya dia kan stylenya berhijab, ya kan, berhijab. Dari belakang berhijab. Berhijab, terus nunduk terus. Aku mikir, oh ya tekniknya orang naik gunung pasti nunduk lah. Lihat ke atas nggak mungkin juga, takut kesandung malam-malam. Iya benar-benar. Pasti lihat bawah kan. Lihat jalan, bawah ya. itu. Maju depan, terus aku nengok ke kanan tuh. Lah, kok nggak ada mukanya? Aduh. Astaga. Nggak ada muka. Demit ternyata. Ya udah langsung nanjak aja ke atas. Kok saya nggak tuh. lari gitu Mas? Nanjak jalan kaki dikencengin itu, bukan lari. Kalau lari capek saya. Oh, jadi Posisinya jalan cepet nanjak gitu. banget kan. Posisinya nanjak banget itu. Terus? Ya udah aku diem, nunduk terus sampai ke atas. Jarak kalau nggak salah udah sedikit jauh, berhenti, aku nengok ke belakang baru berani. Terus? Tak tengok, nggak ada. Nggak ada orang? Nggak ada orang. Oh berarti ya sudahlah, orang lain di beda alam ini. Loncat terus. Itu kalau aku mungkin kayaknya aku balik sih Mas. Kalau aku nggak balik, soalnya teman-temanku di atas sudah. Oh, udah di atas gitu. Daripada saya nanti dikatain wah nggak nyusul nih, nggak respect gitu. Ya udah, aku nggak cerita sama teman-teman kalau ketemu Kenapa si Mas cewek Didi gitu. nggak cerita? Aku nggak kepingin mereka ini kan ada rasa hal yang memang takut untuk naik gunung lagi gitu kan. Hal-hal kayak gitu aku nanti ceritain setelah sampai di rumah gitu kan. Terus cerita waktu dari rumah? Sampai rumah cerita, baru aku ketemu ini. Itu aku nggak lagi kerja bawa tamu naik gunung, nggak. Cuma lagi naik sama teman-teman aja. Teman-teman. Nah waktu yang lucu lagi itu teman-teman sih Ini lucu apa serem nih? lucu, ada seremnya dikit Oke. gitu kan. Biar saya siap-siap nih. Kalau Mas Didi bilangnya lucu, ntar saya ketawa dulu. Jadi kalau nggak lucu ya saya siap-siap. Jadi lucunya tuh apa ya?
ini si teman-teman lagi ngambil air kan di sumber mata air namanya sumber mani kan di Semeru itu. Burung ngambil air gitu, nanti keburu gelap, ntar nggak ada aksesnya loh, di situ gelap banget, nanti ketemu macan, tahu rasa kamu, aku takut-takutin gitu. Emang ada macan di situ? Ya kalau di gunung sih, di mana ada rantai makanan pasti ada si pemangsa. Oh iya benar, logik ya. Jadi si teman-teman ini turun ke bawah gitu. Yang lucu lagi, yang berangkat berempat kok balik berdua gitu kan. Mana yang dua gitu. Nah, bukannya tadi udah duluan Mas. Nah, masa duluan orang dari tadi lo nggak ada yang sampai sini gitu. Lah yang dua kemana gitu. Duh, beneran Mas, udah kok. Kita yang terakhir ngambil airnya itu. Dicariin. Berangkatnya berempat. Berangkat berempat balik berdua. Jadi yang dua itu tadinya di skenario mereka udah balik duluan. Iya. Oke, terus? Ya udah yang terakhir itu sampai di tenda. Ya udah yuk, balik lagi turun yuk, tak temenin, kita cariin. Balik lagi kita cari-cari, tetap nggak ada di situ. Aku nanya orang juga yang ngambil air, Mas, gila temen saya yang pakai baju ini sama jaket ini nggak? Nggak ada Mas. Dari tadi kita cuman bertiga aja ngambil air di sini itu. Dari tadi nggak ada pendaki yang kesini lagi selain kita. Serius Mas, nggak ada. Loh, terus kemana anak-anak itu berdua? Dia yuk balik ke atas. Tahu-tahu mereka udah ada di tenda tidur. Hah? Maksudnya secara timeline kan itu agak membingungkan gitu ya? Nah itu kan memang aku sebelum ketemu si cewek itu kan, itu masih di tenda terakhir. Jadi aku ini jadi agak kebingungan ketika balik mereka udah ada di tenda lah, terus kamu tadi balik kayak serius berdua aja. Iya, nah ini mereka udah ada di tenda, kita nyariin lah, terus gimana? Nah itu dia Mas, coba dibangunin. Ketika dibangunin ditanyain, Mas, tadi itu kita berdua sudah di tenda. Aku manggil kamu nggak denger. No, kesono aja sama berdua ini gitu. Lah, serius gitu. Masa sih gitu? Dari tadi Mas kita di tenda udah nyampe lebih dulu memang dari mereka berdua. Lah katanya sih mereka, kamu balik, mereka itu tak pamitin, tapi nggak denger. Lah, kamu dipamitin? Aku nggak denger apa-apa Mas. Dipamitin siapa? Orang aku taunya mereka juga masih nongkrong di situ ngerokok. Kok tak cari itu nggak ada. Makanya aku lulus. Ya udah tinggal keburu jam 7 ini itu. Maka udah gelap, maka lalu balik. Makanya di situ, anehnya di situ. Mana ketawa kan? Jadi cari-carian. Oh iya benar. Kayak main petak umpet juga gitu ya kan ya. Tapi yang kayak gitu-gitu kan kayak ibaratnya berarti kayak kita ngelihat orang tapi kayak bukan orangnya. Samar-samar gitu. Samar-samar. Terus tiba-tiba ternyata waktu dikonfirmasi enggak di situ apa segala macam kayak gitu-gitu. Sering itu. Terus kalau kayak gitu Mas Didi nggak kapok naik gunung ketemu begitu-begitu? Nggak ada kapoknya, jadi kayak suatu pembelajaran aja juga gitu. Akhirnya. Jadi nggak harus aku merasa takut atau tetap menjadi suatu penasarannya ya nggak ingin masuk ke dunia mereka juga enggak. Tapi waktu kejadian terus Mas Didit mikir apa? Itu kan secara logika aneh dong. Aneh, aku mikirnya kok jadi aku kayak jadi orang goblok ya sama kalian ya gitu kan jadinya kita ya. Gitu. Katanya aku dipanggilin tapi nggak denger, nggak ada yang manggil. Aku ngeliatin orang di sekitaran situ juga ada pendaki-pendaki juga aman-aman aja, nggak masih kelihatan nyadar gitu. Iya ampun Mas. Yang berdua ini temanku yang tak ajakin turun ke bawah lagi juga dia nggak ngelihat dia ada di situ udah. Ya ampun. Aneh di situ udah. Ada lagi nggak cerita-cerita yang di Semeru gitu Mas yang? Banyak itu. Kalau di Semeru itu aku tuh yang terakhir juga lagi nungguin mereka gitu, nggak tanya mereka udah di depan. Akunya padahal Mas Didi nungguin mereka. Mereka tuh udah di depan. Mereka malah udah di depan duluan gitu. Nah terus mereka nggak ketemu Mas Didit? Nggak ketemu.
Mas Diditnya di mana? Di belakang. Adanya ada yang bilang aku di depan. Anehnya di situ udah. Sulit yang kayak begini nih memang. Jadi kalau di gunung itu kadang suasana itu entah itu faktor halusinasi kita atau faktor kita memang lapar atau capek itu kan. Walaupun kita Ada udah pernah makan. mencoba cari logikanya nggak, Mas? Susah sih. Dia kayak mungkin lapar, ya udahlah lapar gitu. Kan pasti kita kalau kita pas kejadian kan pinginnya menghibur diri ya, kita Mas. kita ngerasanya paling mungkin kita capek deh. Istirahat dulu yuk. Paling begitu. Capek, istirahat atau lapar makan gitu. Tapi kok sering terjadi gitu kan sama teman-teman itu. Jadi nggak seolah-olah aku ketemu dengan hal yang negatif ini kok setiap kali beda sama temen pasti ketemu kayak begini. Oh, beda orang, beda kejadian. Beda kejadian juga. Waktu sama teman-teman yang di Jakarta dari Tangerang juga sama gitu. Di beda gunung juga ketemu begitu. Oh, pasti mainannya begitu ya. Iya, kita sering terjadi seperti itu. Tapi kalau Mas Didit memikirkan secara logika lagi ya, maksudnya mungkin karena capek, mungkin karena ini kayak gitu-gitu aja. Itu pasti. Itu yang lucu memang ada di Semeru itu ya, kenapa sih yang nongol kok begini-begini untuk bukan kayak di ketika aku. Ya kok yang di Semeru kayaknya jenaka-jenaka gitu ya Mas ya modelnya. Lucu-lucu kalau ketemunya sih itu. Jadi kayak ngerasa kita nggak merasa merinding kayak takut pernah gitu kan. Tapi ketika udah tahu sosok mukanya kayak gimana gitu, baru kita ada rasa takut, lari lah terbirit-birit. Pernah sampai lari terbirit-birit? Pernah itu. Itu di mana? Ya itu waktu turun dari Semeru itu. Terus siang-siang bolong. Siang-siang bolong? Iya. Ada juga, gimana ceritanya Mas? Dia nenek-nenek tahu-tahu ada, dia bukan penjual, ada penjual sih, tapi penjualnya kan di area camp. Oh iya kan nggak mungkin dia di atas ya. Itu di atas. Itu gimana? Cuci piringnya piring yang ini. Piring apa? Piring apa kayak seng itu, yang lama itu. Nenek-nenek. Dia kirain, Mbah ngapain nyuci piring di sini gitu. Pas nengok mukanya kok sini ada hitam gitu kan. Hah? Di mananya? Di bawah mata itu ada hitam gitu kan. Gini. Waduh, beda orang nih. Di sini udah. Kok bisa Mas Didit responnya cuma kayak gitu? Beda orang ini, udah turun deh. Langsung lari kenceng udah. Itu baru lari terbirit-birit karena memang nengok ke muka, langsung muka sih. Oh maksudnya muka ketemu muka gitu Muka ya? ketemu muka. Itu takut ya kalau kayak gitu ya, Mas? Langsung udah turun ke bawah, lari ke birit-birit, sampai di tenda, aku cerita sama teman-teman, kamu nggak ketemu nenek-nenek nggak di atas gitu? Mana ada gitu. Penjual semangka kali. Penjual semangka bukan nenek-nenek, bapak-bapak itu yang di atas gitu. Atas sendiri lagi gitu. Enggak Mas, nggak ketemu. Nggak kamu foto, ngawur, nggak berani aku foto gitu. Udah itu. Pas turun, udah pendakian udah selesai, puncak udah. Kita turun nih ke Ranukumbolo. Ranukumbolo udah santai, nggak ngapa-ngapain. Lah temanku yang gondrong ini, namanya si Osta ini, dia tidur di pinggir sebelah sana. Ada pohon edelweiss kecil itu di sampingnya. Dia tidur sendiri di tenda kan. Aku agak jauh karena mungkin ada tempatnya di situ. Padahal rame loh pendakian di situ. Tenda juga banyak kan. Ya kan di Ranu ya itu ya? Oh, di Ranukumbolo kan banyak kan. Banyak tenda di situ. Banyak tenda, banyak pengunjung juga. Tahu-tahu jam berapa itu? Malam nih? Udah jam 11 malam. Ke tenda saya dia. Si Osta-Osta ini? Bangunin. Bang, minta tolong dong. Cariin tempat. Tempat apaan? Tempat tenda lagi. Kenapa? Di situ ada anak kecil masuk ke tendaku gitu. Anak kecil di mana? Di tendanya dia. Terus? Ngajakin main, lah gue ngantuk. Jajakin main lu nggak apa-apa. Lah gue ngantuk dia gitu. Minta tolong lah. Ada emaknya juga di situ. Hah? Ada emaknya. Si Iris ada emaknya. Sekeluarganya dibawa ke situ. Ya mungkin aja ada tempat itu tempat mainnya. Mungkin kamu ini bikinin tenda di situ. Iya benar. Pindah aja deh, pindah ini. Pindah di mana kan cari tempat? Ya udah tak cari tempat. Dia di situ samping yang kan dia ada warung-warung juga kan. Warung-warung jual rokok, jual gorengan kan. Kita izinin tempat sama yang punya warung samping itu deh.
baru pindah di situ, dibongkar pindah situ, udah aman dia tidurnya itu. Ya ampun, ketemu adik-adik sama Nah, kecil katanya segini deh, kecil dia mainan gitu, mainan apa itu, mainan apa sih, ya itu cangkirku yang kayak muk stainless itu dikelinding-kelinding, akunya nggak bisa tidur. Terus Ya makanya itu aku bangunin kamu di sini gitu. Lah kenapa nggak aku ajak main aja, ngawur aja, aku aja ketakutan, apalagi kamu mas. Ya ampun. Orang kamu kelihatan nenek aja ketakutan di atas. Yaudah itu. Besoknya turun juga aku gantian juga kelihatan. Aku kelihatan di Semeru nggak biasa-biasa aja karena udah keseringan kan itu. Kenapa ya mas, kalau orang-orang yang berangkat ke gunung tuh kayak seakan-akan tiba-tiba kayak penglihatannya soal gitu-gitu tuh jadi jelas gitu? Ya mungkin karena faktor capek juga bisa iya. Atau mungkin karena energinya di situ gede banget kan? Energi gede mungkin dari. Atau mungkin itu memang rumah mereka di situ? Sisi banyak sih. Bukan udah ini sih udah kontrak sih dia. Udah kontrak Mas rumah juga. Didi, aku nih lagi serius dengerin loh ini, malah dia ngajak guyonan. Ya kalau di situ kan di setiap pohon kan pasti ada kan. Kalau di Semeru kan memang pohonnya memang dibungkus kain putih kan itu. Oh iya gitu. Ada sakralnya, ada itu juga kan itu. Nah mungkin di tempat-tempat sakral kayak begitu mungkin tempatnya mereka gitu. Karena makanya kalau ketika masuk di Gunung Semeru kan pasti dikasih briefing dulu sama volunteer kan. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Sudah ada tempat yang memang sudah disediakan untuk pendaki mendirikan tenda dan lain sebagainya. Tapi gitu alasannya apa gitu tuh mas? Ya mungkin alasannya ya enggak, itu ada tempat yang memang nggak harus ditempatin buat kalian. Oh memang bukan buat kalian. Buat kalian dan memang nggak nyaman untuk kalian. Itu mungkin mereka udah sadari itu. Tapi banyak aja sih yang ini masih nyangkal hal-hal kayak gitu. Udah nggak apa-apa, om kita juga gitu. Kita makhluk yang kuat gitu. Lapodi gitu misalnya. Iya. Gitu. Apa yang kita takut nih? Kita Kita juga makhluk yang paling tinggi misalnya gitu. nggak taunya kalau ditongolin lari Lari juga gitu. Mas tapi saya kan pernah camp ya. Kalau kita kan ada jurit malamnya ya. ya. Kalau gitu-gitu kan ada jurit-jurit malamnya. Terus selalu dikasih tahu sama kayak kakak senior atau yang bagian panitianya mesti ngomongnya kan dibawain center. Nanti jangan nyenter ke atas ya gitu. Itu kenapa mas? Nggak apa-apa sih, bukan suatu apa-apa kalau ke bawah terus kan biar kita lihat Enggak, maksudnya enggak jangan nyenter ke atas pohon ke atas gitu loh. atas ke pohon-pohon gitu kan. Gitu. Katanya jangan. Nggak apa-apa gitu. sih, nggak ada. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita fokuskan center ke bawah terus karena kita harus butuh, kalau kita di gelap hari kan butuh Soalnya penerangan ngomongnya juga. gini, kalau nyenter ke atas tuh tiba-tiba ada nongol apa di situ kan kita panik. atau Tanda gimana. kutip gitu, nggak apa-apa. Kepanikan sih itu dari orangnya masing-masing sih itu. Oh, ya, berarti saya emang orangnya panikan sih mas emang ya. Panik. Saya juga orang yang panikan sih. Kalau kayak begitu juga lari terbirit-birit lah. Paling mungkin kalau pernah sih lagi nyenter ke atas, loh ada apa itu? Ya udah biarin baik udah. Dari kayak misalnya 10 pendakian gitu, chance-nya Mas Didit untuk ketemu sama yang begitu-begitu berapa kali? Ke 10-10-nya? Sering malah, Oh ya? sering. Nggak ke 10 kali atau walaupun ke 20 kali, setiap kali di gunung pasti kelihatan. Setiap kali di gunung pasti kelihatan dan setiap kali di gunung juga Mas Didit mesti balik lagi. Iya balik gitu. lagi. Apa sih Mas tipsnya kok bisa sampai kayak biasa aja gitu loh ngadepinnya? Ya emang apa ya, aku mikir hal kayak begitu nggak perlu ditakutin gitu, karena ya aku anggap mereka nongol ngasih tahu, oh aku ada di sini, ya udah gitu. Tapi Masalahnya kan tapi bentuknya loh Mas. bukan bentuknya, sebetulnya bukan bentuknya, tapi ini kamu kalau nongol itu nongol aja, jangan ngagetin gitu. Mukanya yang ganteng dikit atau cewek yang cantik gitu kan. Ya kalau dia emang begitu ya apa adanya begitu Mas, nggak semua orang itu bisa diatur-atur kayak gitu, harus terima apa adanya. Tapi maksudnya jangan ngagetin, tahu-tahu nongol dari belakang, kita nengok kan kaget gitu. Iya, Mending iya, jangan kaget. Kalau mau ya udah datang,
kalau kita lagi ngopi, ya udah ikut aja ngopi gitu. Ya nggak lucu dong Mas kalau ngopi sama mereka yang begitu kan nggak mungkin dong. Siapa tahu kan kalau zamannya Toto gelap kan atau togel itu bisa tanyain nomor kan. Nomornya berapa besok keluar berapa kan. Dia bisa Tapi begitu. kan serem juga ya Mas. Kan maksudnya banyak cerita-cerita yang bahkan kita lihat mungkin konten-konten ya. Ya kalau kita nongkrong sama berempat, kalau dia datang satu, kan kita masih ramean nih. Kalau dia nyerang, kita main keroyokan, Mas. Oh iya benar. Tapi kan ganjil jadinya Mas 5. Kan serem juga gitu. Kadang kalau aku pernah juga naik gunung itu kita ada berangkat ganjil 7 orang ya. Tahu-tahu jadi 8 kok. Hah? Itu gimana terus akhirnya? Aku pernah tak hitung, aku lagi di belakang gitu. Tak hitung 1 2 3. Loh, kok jadi 8? Satunya siapa ya? Gitu. Nah, terus. Aku tanya, itu depan siapa? Itu depan siapa? Tanya depan siapa? Enggak, kita nggak ada siapa, nggak ada yang kenal. Itu depan siapa itu pakai baju putih itu, jaket putih gitu. Yang mana mas? Itu belakangnya si A, B gitu. Sama aja. Nggak ada. Nggak ada. Sampai di tenda pun kita berdiri di tenda tetap ganjil juga. Sering itu. Kita berangkat bertujuh atau ganjil lah gitu. Tapi Mas Didi kalau dapat klien gitu mesti apa? Kalau Kalau misalnya timnya ganjil katakanlah nih gimana? Ya paling mungkin aku dari timku sendiri aku ngajak. Oh, kita genepin. Biar genepin gitu. Dari timku aku, yaudah kamu ikut deh gitu. Kamu ikut dampingin ini itu. Jadi kalau misalkan kita ada klien misalkan kayaknya 5 orang, ya udah 5 orang, aku berangkat bertiga. Jadi kita berlapanin. Jadi pas. Jadi gitu pas. Ya. Kalau dikurangin aja gimana? Kalau dikurangin sih nggak masalah sebetulnya, cuman aku takutnya sama si tamu ini sama klien terjadi apa-apa juga kan. Oh iya. Tanggung jawab besar kan juga itu. Iya. Jadi mending nambah ya. Mending tambahin dari safety-nya dari timku sendiri gitu. Gitu. Ya ampun, serem banget loh ini ya kalau naik. Cuman kalau Mas Didi karena udah biasa ya, jadi nggak ada takut-takutnya nih orang gitu. Kalau takut sih takut, cuman apa ya? Saya pengennya kamu kalau kenalan aja gitu kan. Kalau tukeran WhatsApp nggak apa-apa, tapi kan beda nanti servernya. Iya makanya itu dia. Makanya gue mending nongol gitu Dia kan. kalau pegang handphone gini tembus gimana? Nggak bisa. Sebetulnya kalau dia juga nampak loh kalau yang di gunung-gunung itu. Nampak nyata gitu. Nampak. Kakinya maksudnya kakinya nggak ngawang gitu? Nggak ada yang ngawang. Ya ampun. Kayak aku Tapi ketemu. pernah nggak ke Mas Didi naik gunung terus ketemu begituan tiba-tiba besoknya sakit gitu misalnya? Kan ada yang gitu biasanya ya. Ada temen cewek sampai saya yang gendong turun ke bawah. Sakit langsung Sakit di tempat nih. Sakit di tempat Sakit setelah di shock tempat. ketemu. Turun dari puncak langsung sakit, itu cewek. Tuh kan yang kayak gitu-gitu kan ada juga ya Mas. Akhirnya jemput tuh dari camp naik ke atas. Nah itu makanya mesti hati-hati ya. Sakit tuh dia. Mungkin tipsnya juga sebenarnya kita ini nggak sih kayak jangan cengengesan kayaknya ya Mas. Betul, jangan cengengesan, slow aja, santai gitu kan, nikmatin perjalanan udah. Jaga pikiran, jaga mulut, iya, jaga iman. Kalau iman bebas deh, mau Bebas ngapain, ya? mau ngapain aja bebas, tapi jangan, pokoknya iman ini deh, iman yang baik-baik, iman negatif buang-buang deh. Jangan, apalagi kalau sengaja naik buat nyari-nyari gitu ya Mas ya. Iya. Itu malah bahaya juga ya. Temen yang sakit tuh malah lucu itu. Ya ampun. Paginya masih bilang juga soalnya. Bilang apa? Kemarin tuh waktu habis ini mas, ini. Dia bilang, dia nyamperin aku lagi. Aku bilangnya sama kamu kan dia dipakai kerudung biru Tosca kan, tapi dia nyamperin malamnya. Bilang kalau hijau Tosca. Hah? Serius kamu itu? Iya, aku interaksi sama dia paginya itu. Ya ampun, pantesan dia sakit. Dia sakit itu. Soalnya energinya kayaknya nggak kuat gitu ya, Mas ya. Matanya sampai putih itu. Ya ampun. Aku gendong dari atas sampai ke bawah itu. Aku mikir wah anak orang. Sembuhnya ini ya. gimana? Ya akhirnya sembuhnya mungkin aku ngasih kesadaran sama teman-teman, Mas ini sembuhnya kayak gimana? Nggak apa-apa dia cuma lapar, capek, kurang air lah, dehidrasi. Aku juga mengantisipasinya kan begitu kan, buat anggapan sama teman-teman. Ternyata benar juga memang. Iya benar. Terus kasih makan aja lah, kasih makan, terus nanti dipijitin atau kasih bisa minyak angin. Terus teman-teman cewek nggak tolong dong gantiin bajunya dia gitu, bajunya dia basah gitu. Karena mungkin dia ada penyakit hipotermia atau apa gejala. Cuman nggak tahu. Dia nggak tahu, terus daripada nanti teman-teman pikiran aneh-aneh kan. Gitu.
terus kita nggak bisa pulang nih kalau dianya begini. Akhirnya kan terjadi ego masing-masing kan. Makanya tak bujuk begitu semua gitu. Ternyata sembuh di tempat. Paginya masih cerita begitu gitu. Oh, malahan. Lah kamunya juga aneh, ngapain cerita kayak begitu, kita udah mau turun ini, dia masih di tengah hutan ini gitu. Gitu. Jangan cerita lah gitu. Simpan aja cerita di rumah gitu. Nah, untuk rules-nya kalau buat teman-teman kalau misalnya ketemu yang begitu-begitu di gunung ya, perlu diomongin nggak sih Mas sebenarnya? Diomongin aja kalau di rumah gitu aja. Jadi kalau di tempat nggak usah diomongin? Kalau di tempat ya udah Disimpan aja, diemin, ngobrol sama yang udah ngerti atau leadernya gitu. Yang emang udah paham gitu. Jangan diceritain ke beberapa pendaki aku, atau kamu pas kali turun ada pendaki naik, terus kayak kamu ngasih tahu, jangan gitu udah. Oh jangan ya, Jangan. jadi rules-nya adalah di keep dulu gitu Keep ya, dulu, atau yang simpen teman aja. setim aja nggak apa-apa gitu. Setim aja lah ngasih taunya nggak apa-apa. Jangan ngasih tahu sama orang lain gitu. Iya. Kasihan soalnya kalau nggak jadi naik gunung gitu kan. Cuman gara-gara hal yang belum pasti, ibaratnya kan belum Begitu. tentu ntar dia di sana ketemu juga gitu kan. Belum tentu di sana malah dia ketemu rezeki, dikasih emas, kan beda lagi. Ntar pulangnya kenapa-napa lagi. Oh, nakut-nakutin. Ya udah kalau gitu Mas Didi, makasih lo ya. Siap. Ini untuk teman-teman yang punya cerita-cerita misteri juga boleh langsung aja kirim ke email di bawah ini ya, dan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan juga di share channel kita yang sangat berharga ini ya. Mas Didi, next time cerita lagi. Boleh. Gunung lagi. Nanti Aduh. enggak sih. Ntar coba aku nyari tempat-tempat yang sakral di pantai kali dia. Oke deh. Ketemu Putri Duyung atau apa. Oh ya, minta nomor handphonenya kalau gitu Mas. Ya udah ya. Iya. Segitu dulu untuk Link Serungi pagi hari ini malam hari lagi ya. Ya udah. Tapi serem loh kalau malam-malam kita cerita kayak begini. Makanya kita udahin aja ya Mas ya. Dadah. Udah.